firman Tuhan kita, firman Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari itu kami satukan sikap ini ke hadapan Tuhan untuk memuji Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan. Ya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan memuliakan Tuhan bersama saya, katakan amin. Mari sama-sama kita berdiri saudara. Sebab nama Yesus menara yang kuat, amin.
bersyukur Tuhan buat setiap pengorbananmu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas karya-Mu yang besar Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Engkau Allah yang agung Tuhan, Allah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Doa kami mengalir dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hati
firman-Nya. Kita berdiri di hadapan Allah. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Biarkan Indonesia dilayakkan di mata Allah. Biarkan Indonesia dilahirkan oleh darah anak domba Allah itu. Biarlah negeri ini disucikan oleh darah anak domba Allah. Ya Tuhan, mari Tuhan biarkan kami berdiri di tengah bangsa ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Ibu bapak saudara sekalian, hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-8, bulan Agustus. Dan kita tahu tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun. 75 tahun bangsa ini sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun berbagai macam gejolak proses akan keberadaan bangsa kita ini, kita bersyukur hari ini, saudara. Kalau tanggal 1 kemarin saudara-saudara kita sedang memperingati hari Idul Adha, di mana setiap umat wajib untuk berkorban. Saudaraku, pada saat hari ini kita memasuki bulan ke-8 ini, minggu pertama ini kita juga melakukan perjamuan kudus. Dan kita mengingat karya Tuhan yang begitu besar, bahwa ada pernah kejadian atau ada peristiwa yang spektakuler yang pernah terjadi di muka bumi ini, yaitu ketika Yesus merelakan dirinya, memberikan hidupnya, berkorban untuk saudara dan saya. Bukan karena, namun beliau berkorban karena mengasihi saudara. Bukan karena saudara orang baik, bukan karena saudara orang benar, tapi justru dia berkorban untuk orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Dia memberikan hatinya, dengan ketulusannya dia memberikan kasihnya, supaya saudara dan saya, oleh karena darahnya, saudara dan saya dijadikan manusia baru, menjadi ciptaan baru. Dan saya percaya ketika dosa pertama tercurah atau menetes di bumi, yaitu ketika peristiwa Kain dan Habil. Saudaraku, darah Habil telah tercurah di bumi ini, dan sejak itu bumi kena kutuk. Sejak itu bumi dikuasai oleh dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia berusaha untuk hidup benar, manusia berusaha untuk mencari Allah yang benar, namun manusia tidak menemukan Allah yang sesungguhnya, Tuhan yang benar, saudara. Sampai Allah harus mengutus nabi-nabinya, Allah mengutus para rasulnya, namun rasulnya dibunuh, nabinya dibunuh. Saudaraku, karena dosa tidak bisa dilunasi dengan persembahanmu, dosa tidak bisa dihapus dengan berapa besar atau berapa kecil korban yang kau berikan. Tidak bisa, ibu bapak saudara sekalian. Karena itu kasih Allah yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu sempurna, sehingga Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia untuk mati buat saudara dan saya. Karena upah dosa itu adalah maut. Harus ada darah manusia, darah anak Allah yang menjadi korban, supaya saudara dan saya memperoleh pengampunan. Ibu bapak saudara sekalian, itu sudah menjadi keputusan Allah. Allah telah memutuskan, Dia memberikan Yesus untuk saudara dan saya, supaya saudara memperoleh keselamatan,
menuju Sirotol Mustaqim itu, jalan kebenaran itu, jalan keselamatan itu. Bapak saudara sekalian, arahkan hatimu pada pagi hari ini. Saudara yang ada di ruangan ini, saudara yang ibadah lewat live streaming, mari saudara ikuti, mari saudara terlibat di dalamnya. Saudara bukan menonton acara ini, atau saudara bukan melihat sebuah tayangan khotbah saya, namun libatkan dirimu. Saudara beribadah di rumah saat hari ini, saudara beribadah, tapi saudara dan saya harus masuk hidup dalam hadirat Tuhan. Saudara harus terlibat di dalamnya. Jangan saudara di rumah ibadah sambil melakukan hal yang lain. Duduk diam di layar monitormu, duduk diam di layar televisimu, duduk diam di layar HP-mu, dan ikuti. Ketika hadirat Tuhan ada di sini, hadirat Tuhan juga menjamah saudara. Lawatan Tuhan juga menjamah dalam hidup saudara. Biarkan lewat ujian ini menjadi doa yang kita panjatkan. Oleh darah anak domba Allah, bangsa kita memperoleh pengampunan, keluarga kita memperoleh pengampunan, hidup kita memperoleh pengampunan, gereja Tuhan memperoleh pengampunan. Datang kepada Dia, angkat kedua tanganmu. Oh ya, kalau ya sab kalau bawaku, hinana ya sekele bawaya. Saudara yang bisa menyembah dalam roh, sembah Dia dalam roh. Saudara yang bisa menyembah dengan bahasa Indonesia,
Ketika bangsa ini mengalami krisis, Engkau yang campur tangan sehingga bangsa ini tetap ada, bangsa ini tetap berdiri. Dan kami percaya tangan Tuhan memegang Indonesia. Tangan Tuhan telah mengutus orang yang tepat, yang Kau tempatkan di negeri ini Tuhan. Karena itu Kau pagari, karena itu Kau jagai ya Tuhan. Kami tahu penjagaan manusia terbatas. Karena itu kami datang kepada Allah yang tak terbatas, yang mampu menjaga bangsa ini. Engkau memberkati kekuatan bangsa ini lewat TNI Polri kami. Bapa, hari-hari ini Kau munculkan orang-orang yang takut akan Tuhan di negeri ini Bapa. Kami percaya, dan kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Waktunya kami membuka hati lebih lagi untuk menerima bagian daripada firman. Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Ambil alih kemampuan manusiawi hamba. Pengetahuan hamba-Mu Kau gantikan dengan hikmat daripada Allah. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan berdasarkan daging, bukan berdasarkan pengetahuan atau persiapan hamba-Mu, namun apa yang hamba sampaikan, biarlah Roh Kudus yang menuntun perkataan hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus mencurahkan hikmat-Mu, sehingga hamba berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Umat Tuhan yang melihat maupun yang mendengar, mereka diberkati, mereka dipulihkan, mereka ditambahkan iman mereka, sehingga mereka menentukan pilihan yang tepat di hadapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, rendahkan hamba-Mu serendah-rendah mungkin, agar Engkau saja yang dipermuliakan. Biarlah yang menjadi perhatian umat Tuhan bukan hamba-Mu, namun Engkau ya Tuhan, yang memakai lidah mulut hamba-Mu ini untuk menyuarakan suara kenabian, untuk menyuarakan suara pengembalaan, untuk menyuarakan suara kerasulan, untuk menyuarakan suara guru maupun penginjil. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan kepada setiap kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Semuanya Kau berkati, semuanya Kau pulihkan, dan kami persembahkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang siap menerima firman Tuhan, katakan sama-sama amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat ada beberapa wajah-wajah yang baru yang datang pada ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita Bapak Ibu Saudara tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita dalam ibadah ini tetap dalam batasan dan dibatasi. Saudara juga dengan kursi yang berjarak Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga saudara dan saya bisa dapat beribadah tanpa curiga, tanpa khawatir, percaya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang hadir pada pagi hari ini di dalam kesehatan ilahi, amin, dalam perlindungan Tuhan, amin. Dan saya percaya Ibu Bapak Saudara sekalian, sesuai dengan iman saya, dan terus saya berdoa sejak bicara tentang virus corona ini. Saya sejak awal sudah mengatakan genderang perang dengan virus corona itu sudah saya sampaikan saudara. Dan puji Tuhan, sampai hari ini karena kemurahan Tuhan, saudara bisa menjaga kepribadian Bapak Ibu Saudara dengan baik, menjaga diri dengan baik, makan yang cukup, istirahat yang cukup, kebersihan yang baik, bahkan saudara tidak melupakan ibadah. Ini yang penting saudara. Ya, ini yang penting, karena
saudara boleh pelajari di Alkitab, saudara. Ada dasar yang begitu kuat mengenai ibadah, saudara. Justru Tuhan sendiri mendorong ibu bapak saudara sekalian untuk supaya saudara dan saya beribadah. Karena di dalam ibadah itu mengandung kebaikan, mengandung kekuatan, mengandung kuasa, dan banyak hal, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara beribadah, saudara. Terus mungkin saudara bertanya kepada saya, loh itu Pak Amos, ada orang beribadah di gereja kok kena virus corona semuanya. Nah, saudara, saya harus menjawab kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara. Nah, kenapa kok bisa kena, saudara? Ya, tentunya kalau mereka kena mungkin teledor, saudara. Ya, kenapa bisa tertular, saudara? Karena ya virusnya ini nggak kelihatan. Tidak bisa dideteksi dengan kasat mata, tidak bisa dideteksi dengan satelit, saudara. Ya, di mana kita juga nggak tahu siapa yang membawa virus itu juga kita tidak tahu, saudara. Tapi yang terpenting buat ibu bapak saudara sekalian, yang saya mau sampaikan bukan berdasarkan pengetahuan saya, tapi berdasarkan firman. Mengatasi dan melawan virus corona, apa itu, saudara? Yang Tuhan ajarkan kepada saya, yaitu firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya bisa menjaga hati saudara, saudara dan saya bisa memelihara manusia roh saudara, rohani saudara, hubungan saudara dengan Tuhan, perkenanan saudara dengan Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan menjadi pelindung saudara. Loh Pak, itu ada pendeta mati kena corona. Saya, kalau saudara mau mendapatkan jawaban saya, saudara datang ke kantor saya secara pribadi. Karena ini di video, direkam, di live streaming, saudara, belum tentu orang bisa terima jawaban saya. Kalau mau tanya nanti, saudara, tak datang secara pribadi sama saya akan jawab. Namun kalau saya melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab saudara yang saudara baca, saya belum pernah menemukan murid-muridnya Yesus atau rasul-rasulnya atau nabi-nabinya itu mati kena virus, saudara. Loh Pak, itu ada yang kena virus mati terbunuh, saudara, karena buka celah, saudara. Tapi ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, menjalankan firman dengan baik, melakukan firman dengan baik, saya percaya sesuai dengan firman, karena firman yang memberikan jaminan, saudara. Makanya kalau saudara masuk di ruang ini, di depan gereja itu, saudara saya tulis Mazmur pasal 91. Saudara, karena saya memiliki iman, saya memiliki sebuah keyakinan, tingkat kepercayaan iman yang saya bangun, dan firman itu adalah kebenaran. Firman itu mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, dan firman itu mampu menciptakan yang sakit bisa disembuhkan. Bahkan Alkitab mengatakan yang mati sekalipun bisa dihidupkan oleh karena firman. Kalau saudara mempelajari dalam kitab Yehezkiel, itu tulang-tulang kering, saudara. Ketika di mana saat itu bangsa pilihan Tuhan ini tidak punya pasukan, saudara, tidak ada tentara, tidak ada prajurit, saudara, karena kekurangan pasukan. Tapi oleh satu orang nabinya Yehezkiel ini, saudara, Yehezkiel bernubuat kepada tulang-tulang kering. Dan apa Alkitab mengatakan? Tulang-tulang kering itu ada kehidupan. Tulang-tulang kering itu bisa bergerak dan dipenuhi, saudara, daging, dan mereka tulang-tulang kering itu bisa menyatu ke organnya masing-masing, saudara.
Ini sesuatu yang ajaib, saudara. Itu ada di dalam Alkitab, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya hari ini takut gara-gara virus corona, saudara sedang menggeser posisi Allah dalam hidup saudara. Ketika imanmu ini bergeser sekian derajat, itu sudah memberi celah, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, saya bukan memperkatakan dengan hal yang berasal dari pengetahuan saya, tapi saya memperkatakan apa yang saya sampaikan dari pengenalan akan firman Tuhan. Saya mengerti dan mendapatkan hikmat akan firman Tuhan. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya bedah Yosua pasal 24 ayat 15e, saudara, saya mau bersaksi lebih dulu. Saudara, minggu malam Senin, saudara, ya saya sedang ngurusin gereja kita yang ada di desa, saudara, yang dalam proses pembangunan. Puji Tuhan, kemarin di bor, saudara, batunya segede ini keangkat, saudara. Penghalang batunya itu sudah diangkat dan airnya sudah normal, luar biasa, mengalir dengan bagus. Dan saya berharap masyarakat desa yang dekat dengan tempat ibadah kita, mereka bisa mengambil air di tempat ibadah kita dengan gratis supaya kita jadi berkat. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, minggu malam Senin, saudara, kurang lebih jam 2 sampai setengah 3 pagi, saudara, ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya. Sekitar jam 2 setengah 3 itu, saudara, tiba-tiba pagi itu, saudara, seperti saya ngendusin kalau bahasanya sini, saudara. Saya agak bangun, saudara, dan saat bangun tiba-tiba, saudara, seperti ada hembusan angin, saudara, menempa saya, saudara. Begitu sudah saya rasakan, begitu. Dan ketika saya menerima hempasan angin itu, saudara, dan apa yang saya rasa, saudara, dalam persekian menit, nggak ada hitungan menit lah, saudara, itu tiba-tiba seluruh tubuh saya, yang saya rasa muka saya itu seperti muka kena api, saudara, kebakar, saudara, pagi itu, saudara. Dan ketika saya mulai merasakan itu, mulai menjalar ke seluruh tubuh saya, badan saya panas banget, saudara, seperti saya sedang ada dekat dengan api, saudara. Itu minggu malam Senin, saudara. Dan tiba-tiba saya rasa kesakitan yang luar biasa, seperti orang yang habis kerja keras ngangkat benda yang berat, saudara, seperti itu. Jadi seakan-akan saya sepertinya merasa kecapeannya begitu luar biasa, sehingga badan saya rasanya tulang-tulang itu remek sakit, saudara. Seperti saya mengangkat beban yang sangat berat banget itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Yang ketiga yang saya rasa, saudara, napas itu terkunci, saudara. Pendek banget napas saya, saudara. Dan tiba-tiba ada suara negatif, saudara, yang mengintimidasi saya. Dan saya yakin itu bukan suara Tuhan. Saya yakin itu bukan suara malaikat. Dan saya yakin itu bukan suara dari sorga, apalagi, saudara. Tapi saya yakin suara itu mengintimidasi saya. Dan suara itu saya dengar begini, kamu kena corona, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu malam Senin itu saya mengalami serangan yang sedemikian rupa. Dan saya tahu suara yang mengatakan kamu kena corona itu adalah suara iblis, suara setan, suara yang dari neraka yang mengintimidasi saya. Dan kalau pagi itu saya kalah, saudara nggak ketemu saya, benar-benar saya kena virus corona, saudara. Saya nggak tahu gejala kena corona itu seperti apa, tapi minggu malam Senin itu saya rasakan demikian, saudara. Dan apa yang saya katakan, saudara, ketika dalam pergumulan itu, saudara, badan yang begitu panas seperti ada tekanan yang sangat menindih saya.
tulang-tulang sakit semua, saudara. Dan ada satu kekuatan yang tadi, saudara, oleh karena apa lagunya? Coba nyanyi bareng-bareng, 1, 2, 3. Kuasa darahmu, kau tebus dosaku. Sampai di sini, saudara. Tiba-tiba ketika hal seperti itu terjadi, cuman yang keluar dari ucapan dan mulut saya cuman satu kata, darah Yesus. Dan saat itu, saudara, berulang-ulang kali ketika saya merasakan napas saya sudah seperti mau hilang, cuman ada kata lagi, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, saudara. Dan ketika mungkin 1-7 kali, saudara, saya ucapkan itu, tiba-tiba seperti yang angin yang menghempas dalam tubuh saya, itu seperti keluar, saudara. Kalau saya melihat seperti apa ya, benda, saudara, yang nempel tiba-tiba merotolin gitu bahasanya, saudara. Terkikis, mulai lepas, saudara. Seperti di dalam tubuh saya itu ada sesuatu yang nempel, lepas, saudara. Ketika saya berkata darah Yesus, dan saat itu, saudara, kembali lagi tubuh saya normal sampai hari ini, saudara. Beri tepuk tangan buat saya. Dan pagi itu langsung saya cerita sama istri saya. Tahu nggak kamu, tadi pagi saya mengalami peperangan. Saya ceritakan seperti ini. Saya berdoa, terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya mengalami seperti ini? Saudara, bukankah Engkau yang memagari, Engkau yang melindungi? Kenapa harus saya kena dan saya alami? Sepertinya Tuhan berkata begini, supaya kamu bisa bersaksi, supaya kamu bisa bercerita, supaya banyak orang dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, ternyata perkataan darah Yesus bukan berlaku pada zaman dahulu, bukan berkuasa pada zaman dahulu, tapi perkataan darah Yesus berlaku juga sampai hari ini. Karena apa? Itu peperangan rohani, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya mau sampaikan, dan saya cerita sama istri saya, ini apa maksudnya? Saya tanya Tuhan apa? Terus saya ngomong sama istri saya, artinya apa? Lewat mimpi saya, ya bukan mimpi lah itu, serangan, benar-benar serangan. Dan saya berkata, artinya saya cerita sama istri saya, corona ini akan berlalu. Corona ini boleh saya katakan, saudara, sudah ketemu obatnya, ya. Dan saya percaya corona ini sudah bukan menjadi virus yang menakutkan seperti sekarang ini. Sebenarnya kalau saya merenung, saudara, dulu ada namanya virus antraks, saudara, nggak mempan. Dulu ada virus yang namanya Mars, Papa, saudara. Terus ada virus namanya flu burung, nggak mempan, saudara. Nah, ketika saya mendapatkan hikmat yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya bersyukur, saudara, Indonesia akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan saya percaya, saudara, bukan hanya Indonesia saja, saudara-saudara yang hari ini tetap setia datang kepada Tuhan, Anda akan dipulihkan oleh Tuhan. Anda akan diberkati Tuhan luar biasa. Ekonomimu dipulihkan, saudara. Gak usah khawatir hari ini, saudara. Ini semuanya proses dan kehendak Allah, supaya apa? Di balik proses, di balik persoalan ini, Tuhan yang dipermuliakan. Dan saudara akan menjadi saksi-saksinya Tuhan dalam hidup ini. Sehingga saudara dan saya mungkin secara keuangan berdampak. Demikian juga gereja juga berdampak, saudara. Saya sedih teman-teman saya yang pakai tempat sewa kontrak per jam, saudara. Hari ini banyak gereja yang gulung tikar, saudara. Saudara, ada, kalau saya sebutkan nama seorang pendeta besar ini, saudara, saudara tahu. Tapi kemarin, saudara, gerejanya yang begitu besar, banyak jemaatnya, saudara,
Saya lihat dan saya dengar, saudara, gerejanya mengalami kebangkrutan, defisit, saudara. Sehingga sampai dilaporkan, saudara, biasanya nggak dilaporkan, saudara, hari itu dilaporkan, saudara. Singer PK-nya, persembahan kasihnya sekian, saudara. Karena ini gereja besar, saudara. Pemusiknya, saudara, anggarannya mengeluarkan sekian untuk persembahan, untuk pemusik, untuk singer, song leader, saudara, untuk pelayan-pelayan dalam 1 bulan ibadah itu, saudara. Jadi saya ketahuan, saudara, saya melihat ternyata, saudara, gereja-gereja besar hari ini, saudara, pelayan-pelayannya itu adalah bayaran semua, saudara, dibayar semua. Saya bersyukur, saudara, pekerja-pekerja di sini bukan hamba-hamba Tuhan yang bayaran. Mereka nggak dibayar. Kalau bicara memberikan persembahan, kami nggak mampu, saudara. Tapi lewat doa saya, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Anda sekalian tidak akan pernah berkekurangan di tengah-tengah krisis yang hari-hari ini terjadi. Amin. Saya terkejut, saudara. Kalau saya sebutkan namanya, ini bukan rahasia umum. Dia tayangkan ke acara live streaming, saudara. Untuk persembahan singernya, sekian, saudara. 1 orang sekian. Hari-hari ini, saudara, inilah waktunya memang pemurnian, saudara. Pelayan-pelayan Tuhan yang pelayanan hanya mengejar upah, maka di situ dia akan lihat dengan goncangan corona ini, saudara, mereka nggak ada jadwal, saudara. Dan saya dengar, saudara, karena dikurangi jadwal pelayanan, sampai singer, pemain musik berantem, saudara. Karena apa? PK, saudara. Tepuk tangan buat pelayan-pelayan Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan untuk pemusik-pemusik ini. Tepuk tangan untuk singer-singer ini. Tepuk tangan untuk guru-guru sekolah minggu. Tepuk tangan untuk pendua-pendua sapaan. Tepuk tangan untuk pelayan-pelayan Tuhan, saudara. Tidak ada yang dibayar. Karena itu mereka tetap setia. Mau dibayar atau tidak, mereka tetap setia. Karena tahu upah pelayanan, saudara. Dan upahnya siapa? Tuhan, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, gereja besar bisa bangkrut, saudara. Tapi kalau saudara menjadi gerejanya Tuhan, tidak ada, saudara, gereja Tuhan bangkrut, saudara. Karena gerejanya Tuhan, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ini saat hari ini. Maka dari itu, saudara, saya mau sampaikan. Boleh tanya sama Pak Adam, ini jam berapa saya kirim WA saya untuk tema ini. Boleh dimunculkan. Kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, ya udah muncul ini. Wah, keren ya. Waduh, sudah ada ayatnya. Tepuk tangan juga untuk multimedia. Makin keren multimedianya. Jemaat yang di rumah juga tepuk tangan. Saya juga melihat ini. Haleluya. Ya, yang live streaming juga tepuk tangan di rumah. Gak apa-apa, tetangga bilang kok berisik, gak apa-apa. Engkau sedang ikutin ibadah bersama-sama. Oke, boleh dimunculkan di sini nggak bisa? Oh, belum bisa. Oh iya. Nah, oh ini ya kontras ya. Oke. Ya sudah. Double. Ya udah, biar nggak double. Ya udah. Oke. Biar nggak double. Ya, satu aja. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, perhatikan, Allah kecil ya, ilah ini, kalau bacanya ilah ini Allah kecil ya. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Munculkan di ayat 1, saudara. Yosua pasal 24 ayat 1.
Saya bahas dari sini dulu. Yosua pasal 24 ayat 1. Ya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Oke, berhenti di sini saudara, saya jelaskan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Kenapa Yosua mengumpulkan seluruh suku di Israel ini di Sikem, saudara? Situasi pada saat itu Musa sudah meninggal, saudara. Dan Musa meninggal karena usianya sudah lanjut, saudara. Usianya sudah tua dan tidak ditulis Musa meninggal karena sakit, saudara. Tapi Alkitab mengatakan Musa meninggal karena usia, saudara. Sudah ditulis seperti itu, dan sampai hari ini tidak ditemukan jasadnya Musa. Tidak ditemukan Musa dikubur di mana, tidak ditemukan, saudara. Sampai detik hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut saya Musa diangkat oleh Tuhan, saudara. Karena tidak ditemukan mayatnya, saudara. Tidak ditemukan. Kalau Daud ada, saudara. Kalau nabi-nabi yang lain ada, saudara. Tapi kalau Nabi Musa ini, saudara, tidak ditemukan mayatnya. Tidak ditemukan makamnya di mana, saudara. Dikatakan Musa meninggal, tapi tidak ditemukan mayatnya, saudara. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat itu bangsa Israel ini sedang mengalami satu masalah, satu proses yang sedemikian rupa. Dan kita mengetahui, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa tegar tangguhnya bangsa pilihan Tuhan ini, saudara. Sehingga ketika waktu Musa ada, saudara, Musa setelah membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, saudara, dan mulai mendirikan satu bangsa, dan Musa sebagai pemimpin pada saat itu, Musa mencari kehendak Tuhan, naik ke Gunung Sinai, saudara. Berapa lama? 40 hari, 40 malam. Musa ada di gunung Tuhan, mencari kehendak Tuhan, untuk supaya bangsa ini mendapatkan arahan, bangsa ini mendapatkan aturan atau peraturan dari Allah itu sendiri. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Musa sedang berdiam diri, orang yang ditinggal oleh Musa, saudara, itu tegar tangguh hatinya. Berapa lama lagi Musa datang, gak ada berita, gak ada WA pada saat itu, saudara. Gak ada, saudara. Sampai akhirnya abangnya Musa, karena tekanan oleh rakyat, tekanan para imam yang ada di sekelilingnya pada saat itu, akhirnya apa, saudara? Harun harus membuat patung emas yang namanya lembu emas, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, artinya saat itu bangsa itu sedang mengalami kehilangan figur. Mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh sana sini. Dan kalau saudara baca di pasal 24 ayat 1, dan Yosua mengumpulkan para imam di Israel di tempat namanya Sikem, saudara. Sikem artinya apa? Punggung, saudara. Ternyata Sikem ini bicara punggung, artinya bangsa umat Allah ini seringkali, saudara, melupakan Tuhan. Saat mereka ditolong oleh Tuhan, mereka terkagum-kagum. Saat mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka baru menyembah, memuji Tuhan, terima kasih, saudara. Tapi ketika saat diberkati oleh Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Sikem itu artinya punggung, saudara. Artinya apa? Membelakangi Israel. Saudara, Israel bicara tentang pilihan Tuhan, saudara, orang pilihan Tuhan, tapi di belakang, saudara. Saudaraku, ayat 1 ini juga mengingatkan saudara dan saya, menyadarkan saudara dan saya, saudara jangan pernah menjadi orang-orang seperti imam-imam yang di Sikem ini, yang artinya membelakangi Tuhan.
Saudara, engkau sudah ditolong, engkau sudah diangkat oleh Tuhan dari lumpur dosa, engkau sudah diambil oleh Tuhan, diangkat martabat derajatmu, engkau mendapatkan satu tempat yang layak, saudara. Tapi setelah engkau mendapatkan tempat yang layak, engkau mulai membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, saudara. Saudaraku yang saya kasihi, dan setelah mereka dikumpulkan, ternyata bangsa itu, saudara, mereka mulai menyembah Allah lain, ilah-ilah lain. Mereka menyembah Tuhannya atau Allah suku-suku lain, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Dan pilihan kepada Yosua, saudara, di ayat 15, boleh dimunculkan kembali ayat 15. Ayat 15 mengatakan dengan jelas, ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, artinya Pak Yosua sudah memberitahu kepada mereka. Karena mereka telah dikumpulkan, diajak berbalik menyembah Allah yang disembah oleh Musa, Allah yang disembah oleh Allah Ibrahim, Allah Yakub, Allah Ishak, saudara. Tapi mereka mengatakan, saudara, sampai ayat ini muncul. Ayat 15, jangan dihilangin dulu. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, artinya apa, saudara? Mereka sudah punya ilah-ilah lain, mereka sudah punya dewa-dewa lain, mereka sudah punya Tuhan-Tuhan lain, saudara. Mereka punya Allah-Allah yang lain, saudara. Mereka sudah mulai memiliki paham-paham yang lain, yang tidak sesuai lagi dengan arahan daripada Nabi Musa, yang tidak sesuai lagi dengan imannya Yosua, saudara. Dan hari-hari ini, ibu bapak saudara sekalian, banyak paham-paham yang sedang dijual di Indonesia. Hari ini banyak doktrin-doktrin yang sedang dijual di Indonesia ini. Saudara, saya kasih tahu, kalangan Kristen sendiri, saudara, ada banyak macam doktrin yang ada. Yang hari-hari ini yang saudara waspadai, saudara, kekristenan dari Cina, saudara. Saudara, jadi kekristenan dari Cina dengan paham bahwa ada seorang wanita, saudara, yang memberikan paham begini, bahwa dia adalah inkarnasinya dari Yesus, saudara. Ini sudah mulai ramai di Indonesia, sudah mulai ada, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ada sosok wanita, saudara, mendapatkan amanah bahwa wanita ini yang akan menggenapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya di akhir zaman ini. Dan ini pakai merek Kristen loh, saudara, pakai salib loh, saudara. Tapi dia berkata bahwa wanita ini adalah inkarnasinya Yesus, jelmaannya Yesus, saudara. Yesus jadi wanita. Ini penyesatan, Bapak Ibu saudara sekalian. Oh, kalau bicara mujizat, mereka bisa melakukan mujizat. Kalau mereka bicara berkat, mereka bisa memberikan berkat kepada saudara. Ini yang terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, sama pada zaman itu, paham-paham ekstremis, paham-paham ekstrim kanan, ekstrim kiri mulai terjadi, saudara. Dan ayat ini, saudara, kitab ini di ayat 15 ini, kitab Yosua pasal 24 ini, saudara, itu ditulis di dalam 3 kitab. Kitab orang Yahudi, Yudaisme. Setelah Yahudi, 3 agama ini kiblatnya Yahudi, saudara. Kiblatnya sama, Timur Tengah kan. Yahudi, Kristen, sama Islam. Peradabannya di sana. Nah, kitab ini, saudara, ada di dalam 3 kitab ini. Kitab Yahudi, kitab Kristen yang saudara baca, dan di Al-Quran. Ini juga ada, saudara. Makanya kalau saudara lihat, paham radikal, teroris yang kemarin melakukan bom bunuh diri, biasanya dilakukan tunggal. Dilakukan oleh
satu orang. Mereka salah menafsirkan ayat ini, saudara. Coba baca seluruhnya, boleh dikeluarkan dulu. Terus yang bagian E terakhir sampai tadi. Terus, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ayat ini ditafsirkan salah. Ayat ini dipakai untuk berjihad. Para radikal, para teroris menggunakan ayat ini, saudara. Ini salah besar, saudara. Makanya kalau kemarin di Surabaya ada satu keluarga jadi teroris, saudara. Bapak, ibu, anaknya, saudara. Menggunakan ayat ini, tapi itu salah, saudara. Benarnya bagaimana? Ini nanti yang saya bahas, saudara. Mereka menafsirkan ayat ini untuk bertemu Tuhan, menjadi pengantin, menjadi mempelai, saudara. Dan di sini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami kata di sini beribadah, saudara. Tapi dikata kami akan berjihad kepada Tuhan, saudara. Yang benar bagaimana? Yang benar begini, saudara. Saudara, hari ini saudara beribadah pagi hari ini dari rumah, dari berbagai tempat. Saudara berbondong-bondong atau saudara bersama keluarga menuju tempat yang sudah ditempatkan. Tempat ini menjadi tempat untuk saudara beribadah kepada Tuhan. Artinya saudara sudah berjihad. Saudara datang kepada Tuhan di tempat ini, saudara itu sudah berjihad. Berjihad apa? Melawan corona. Dari rumah saudara nggak tahu virus itu gentayangan di mana. Mungkin saudara naik motor, saudara, virus corona itu berkeliaran di beberapa tempat, saudara nggak tahu. Tapi hari ini, karena apa? Keputusan yang kau ambil karena engkau mau beribadah kepada Tuhan, bukan datang ke gereja. Gereja tidak bisa menyelamatkan saudara. Gereja tidak bisa menyembuhkan saudara. Tapi yang bisa garis bawahi kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, inilah yang mengandung kuasa. Inilah yang mengandung mukjizat. Inilah yang mengandung keselamatan. Inilah yang mengandung kesembuhan. Karena apa? Engkau mau beribadah. Makanya minggu kemarin saya ngomong sangat keras. Jangan mempermainkan Tuhan. Saudara, Pak, saya nggak datang ke gereja, saya ibadah di rumah. Oke, saya bilang Anda nggak salah, Anda beribadah di rumah boleh. Tapi apakah saudara benar-benar beribadah? Saudara, ini waktu engkau di rumah, apakah benar-benar engkau beribadah? Namanya beribadah, saudara ya harus mempersiapkan diri dong. Bangun pagi, mandi, sikat gigi, ya kan? Berarti kalau saudara mau beribadah di rumah lewat live streaming ini, ya saudara mempersiapkan diri. Namanya seperti ini. Saudara ikuti. Di sini pusatnya live streaming. Saudara, ketika song leader mengajak saudara memuji Tuhan, saudara yang di rumah juga ikut memuji Tuhan. Itu yang namanya ibadah. Ketika song leader di tempat ini mengajak saudara, mari kita berdiri. Waktu engkau menyaksikan tayangan live streaming ini di rumah, ketika di tempat ini mengajak saudara beribadah, instruksinya berdiri, ya saudara juga ikut berdiri. Itu namanya ibadah. Kalau yang di sini mengajak saudara, mari kita menyembah, engkau di rumah pun juga ikut menyembah. Itu yang namanya ibadah yang benar. Bukan saudara di sini mengajak saudara menyembah, saudara di rumah ngeliatin aja. Saudara bukan ibadah itu namanya, tapi saudara sedang nonton ibadah. Kasih tahu sama kiri kanan. Jangan nonton ibadah, tapi ibadah. Halo? Ini kesalahan. Apalagi saudara lagi ibadah. Apa saya ibadah di rumah?
pakai anduk, maaf, pakai BH-an, saudara, langsung. Apakah itu ibadah yang sesungguhnya? Halo? Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah keputusan yang diambil dengan benar. Kalau saudara alasannya ibadah di rumah live streaming, tapi kalau saudara nggak mengikuti dengan baik, itu bukan ibadah. Itu namanya saudara sedang nonton ibadah. Tapi kalau saudara di rumah engkau beribadah, saudara, ketika pujian dinaikkan, engkau pun ikut juga memuji Tuhan. Ketika song leader mengajak mari kita berdiri, kita berdoa, saudara harus ikutin berdiri dan berdoa. Itu ibadah. Halo, saudara yang nonton di rumah, di live streaming, apakah benar-benar hari ini kau datang mempersiapkan pakaianmu, bajumu, tata cara ibadah dengan baik? Saudara, itu yang Tuhan mau. Jadi kalau saudara berkata, Pak, saya ibadah di rumah, oke, tidak masalah. Tapi benar-benar esensi ibadah itu saudara kerjakan dengan baik, dengan benar. Silakan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ketika di sini lawatan Tuhan terjadi, maka di rumahmu pun juga terjadi. Saudara, itu dampaknya ibadah. Yosua mengambil keputusan. Seisi rumahku beribadah dengan Tuhan. Yosua seorang imam dalam keluarga. Yosua seorang suami, kepala rumah tangga. Halo bapak-bapak, engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau yang punya otoritas, engkau yang punya keputusan. Ibadah di mana? Mau di rumah atau datang ke gereja? Ibu bapak saudara sekalian, Yosua sebagai imam, saudara, kalau di keluarga saya yang tentukan, istri saya, anak saya. Saya tegur anak saya kalau nggak beribadah. Kapan lagi, saudara? Mumpung masih ada orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, silakan. Tapi saya ajarkan anak saya, kamu harus beribadah. Mau enak nggak enak, mau siapa pembicaranya, datang. Jangan kelihat pembicaranya siapa. Tapi ini, saudara, engkau datang kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada majelis, bukan kepada penatua, tapi engkau datang kepada Tuhan. Kalau engkau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, terus engkau kena tertular virus corona, saya akan komplain sama Tuhan. Karena ayat firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Setahu saya, seorang timpang yang datang kepada Yesus disembuhkan. Seorang yang lumpuh yang datang kepada Yesus dibangkitkan. Seorang yang buta yang datang kepada Tuhan dibukakan matanya. Seorang wanita yang pendarahan datang kepada Yesus disembuhkan. Orang datang sama Tuhan kok nggak ditolong, saudara? Halo? Saya memiliki sebuah keyakinan dan paradigma dalam pikiran saya. Kalau engkau datang kepada Tuhan, yang sakit disembuhkan. Itu iman saya, saudara. Dan saya berharap kalau iman saya ini salah, jangan saudara ikuti. Tapi kalau saudara memahami, menangkap pesan Tuhan ini, kebenaran Tuhan berkata demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, tidak ditulis, maka keluarganya Yosua kena tulah, maka keluarganya Yosua kena kutuk karena beribadah kepada Tuhan, maka keluarganya Yosua dibunuh karena dia datang kepada Tuhan. Tidak demikian, saudara. Siapa yang datang kepada Tuhan bisa mati, saudara.
ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka kompromi dengan dosa. Dengar ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Hari-hari ini tingkat perceraian dalam rumah tangga meningkat, bahkan tidak sedikit para pendeta selingkuh. Halo, ini yang terjadi. Biar disaksikan video saya ini, saya berani mengatakan seperti ini. Ini sebuah komitmen, saudara. Dan Tuhan telah pulihkan saya. Kalau saya kemarin Minggu malam Senin, saya kalah dalam peperangan rohani, saudara, maka apa yang saya sering ucapkan, saudara, kalau pendeta Amos meninggal karena corona, menurut saya kurang keren. Mamanya minggu kemarin saya meninggal, minggu malam Senin itu, tiba-tiba saat serangan itu saya meninggal, terus diperiksa, wah Pak Amos kena corona. Berita kesaksiannya keren nggak? Yang ada, nanti saya disumpahin, kamu si pendeta sombong, kamu si pendeta nantang-nantang corona, kan begitu, saudara. Hei, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang terjadi. Sok si pendeta. Saya tidak bicara sok, saya bukan bicara kesombongan, saudara, tapi saya bicara kebenaran dan saya alami kebenaran itu. Kalau percaya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena setahu saya, kekristenan yaitu ngalami. Kebenaran harus saudara alami. Kalau saudara nggak ngalami, maka saudara akan menjadi orang Kristen yang kalah. Ketika Yosua mengumpulkan di Sikem itu, saudara, orang Efrat menyembah ilahnya. Terus orang mana lagi? Amori menyembah ilahnya, saudara, yang dia percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat, orang yang sama yang pernah dipimpin oleh Musa, tapi sudah tidak mempercayai Allah yang disembah oleh Yosua dan Musa. Mereka cari ilah yang lain. Saudara, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berharap saudara dan saya jangan mencari ilah-ilah yang lain. Ilah yang lain itu hari-hari ini apa, saudara? Terus terang, saudara, kalau ada orang Kristen yang mengalami ketakutan, saudara, apalagi dengan virus corona ini, berarti Anda nggak punya iman. Kalau saudara punya iman, saudara, engkau nggak perlu takut. Karena firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara, Allah yang saudara sembah menyertai saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jawa Timur, zona hitam. Loh, saya disuruh Tuhan ke sana bangun gereja, saudara. Ya udah pergi, saudara. Kecuali kalau saya, sana zona hitam, jangan ke sana. Kecuali pemerintah melarang nggak boleh ke sana, ya sudah. Wong saya juga lancar jalan, saudara. Kita menyelesaikan gereja kita yang di sana, saudara. Ya sudah, kita jalani. Kemarin juga ada orang bertanya sama saya, Pak Amos, ada pendeta kawan kita pergi ke Kediri memberkati pernikahan. Saudara, ternyata memberkati pernikahan pengantin wanitanya kena corona, mati, saudara. Gak taunya pendetanya juga kena. Loh, saudara, saya mikir, saudara, coba kalau itu terjadi kepada saya, apa kata dunia? Saudara, berarti iman yang saya hidupi gak berlaku, saudara. Hari Senin kita mau baptis orang, saudara. Kita baptis. Nanti Minggu malam mana? Situ ya, yang mau diberkati pengantinnya.
Siapa? Tomannya boleh berdiri. Mana Toman? Mana rantingnya? Ranting. Ada boleh nggak? Ranting ya ini. Saudara, Toman nggak usah takut. Nanti saya berkati. Ya, corona nggak akan ganggu kita, Pak. Nggak ganggu pernikahanmu. Tapi tetap ikutin protokol ya, supaya nggak dibubarkan sama RT. Ya, ya. Sabtu saya berkati, saudara. Nah, saya sedih, saudara. Oke, silakan duduk, saudara. Kalau kita membangun kedekatan dengan Tuhan, loh, apalagi sering yang saya ajarkan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku berikan. Artinya apa, saudara? Kalau saudara tinggal di dalam kalimatullah, firman Allah, saudara, saya ngomong sama teman-teman saya punya la ilaha illallah versi saya. Saudara, ada di dalam saya, firman Allah ada dalam diri saya. Saudara, saya nggak perlu tunjukkan, saudara, keluar, tapi ada yang di dalam saya. Yaitu apa? Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku berikan. Itu siapa? Firman Allah. Firman Allah itu siapa? Allah itu sendiri. Jadi yang ngomong seperti itu siapa? Allah. Nah, kalau Allah mengatakan seperti itu, dia tidak menggenapi, berarti dia Allah pendusta. Dan saya tahu Allah yang saya sembah bukan Allah pendusta. Allah saya, bahkan saya lupa, saudara, dia nggak pernah lupa. Saudara, ini mujizat dahsyat, saudara. Hari begini, saudara, hari begini, saudara, situasi kayak begini. Pagi-pagi tadi saya buka, sudah jam 2 saya setengah 3 saya bangun. Tuhan sering bangunkan saya pagi. Setengah 3 saya saat teduh sejenak, saya dialog sama Tuhan, baru saya buka HP. Setelah saya buka HP, saudara, tiba-tiba ada informasi, Pak, saya transfer, ada berkat Tuhan. Wow, saudara, begitu dahsyat Tuhan. Saudara, ketika saya ke Jawa Timur, saudara, saya ngelayanin orang. Saudara, saya bicara dengan orang. Saya nggak ngobrol-ngobrol, saudara. Saudara, saya ceritakan tiba-tiba, Pak, bor sumurnya saya yang bayar. Pak, pondasinya saya yang bayar. Pak, jembatannya saya bayar. Terus kemarin beli setelah nyala, saudara, butuh kabel. Saya pergi, saudara, mau beli kabel. Setelah pergi ke toko itu, saudara, ketemu sama yang punya. Saudara, ngobrol-ngobrol. Terus dia bil-bil berkata gini, Pak Mos lagi apa? Oh, bikin gereja di Jawa. Pak, nanti kelistrikannya, instalasinya dari saya semua yang nyumbang. Loh, saudara, cara Tuhan, dia punya sejuta cara untuk menolong, memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Dan luar biasa lagi, saudara, sore kemarin seharian sama seseorang, saudara, ngobrol-ngobrol, saudara, tiba-tiba orangnya, Pak, sound systemnya nanti kalau gereja udah jadi dari saya yang nyumbang. Loh, tepuk tangan dong, saudara. Kalau saudara paham ini, ada alasan untuk khawatir, ada alasan untuk cemas, ada alasan untuk gelisah. Kalau saudara masih gelisah, kalau saudara masih gelisah akan hidupmu, engkau masih gelisah akan hidup, keuangan saudara gelisah akan masalahmu, saudara, berarti engkau sedang menggeser posisi Tuhan. Tuhanmu menjadi Tuhan gelisah. Tuhanmu menjadi namanya Tuhan ketakutan. Tuhanmu menjadi Tuhan kecemasan. Tapi Tuhan yang saya sembah namanya Immanuel. Dia tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada saya. Dia tidak pernah memberikan roh kecemasan kepada saya. Dia tidak pernah memberikan roh kebimbangan dalam hidup saya. Dia tidak pernah memberikan roh kekhawatiran dalam hidup saya. Karena apa? Di dalam Dia
jaminan. Kemarin yang panelnya sudah mulai nagih, saudara. Kurang 100 juta, ya. Sudah. Kurang 100 juta, 20 kalau nggak salah, saudara. Saya bilang tenang aja. Kalau udah beres saya bayar, saudara. Punya duit? Enggak, saudara. Yang saya punya iman, saudara. Tuhan yang bertindak kok. Kecuali ini saya pasang di rumah saya tonton sendiri, saudara. Kan ini buat Tuhan, buat saudara semuanya, saudara. Jadi ini cara Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, ya ayo, saudara. Kemarin sudah taburan itu 100 juta. Harganya ini 220 juta. Ya, kurang lebih 200-an ya Pak Iwan ya, Pak Adam kemarin ya. Sudah. Saya takut? Enggak. Kalau pas ditagih nggak bisa bayar, ya saya jual Fortuner saya. Saudara, gampang kok, simple. Ya kan, ditagih nggak bisa, ya udah tunggu Pak ya, minta waktu, saya jual Fortuner saya, bayarin, saudara. Terus Pak Mos naik apa? Loh, kalau yang begini nih, saudara, saya ngerti Tuhan itu. Bisa-bisa jadi Wrangler, saudara. Fortuner bisa jadi Wrangler, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk nyanyi sama-sama yuk. Kok pengen nyanyi aku? Nyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Berdiri ya, berdiri. Ya, nyanyi sama-sama. Selesai ibadah saya, khotbah saya. Nyanyi ini diakhiri dengan lagu ini. Haleluya. Angkat pujian ini bersama-sama. Angkat kedua tangan. Alami kemustahilan dalam hidup saudara. Nyanyikan dengan iman. Bagi Tuhan silakan petugas perjamuan kudus bisa langsung mendengarkan. Iman. Maka mujizat terjadi dalam hidup saudara. Mujizat apa? Mujizat kesehatan, mujizat kesembuhan, mujizat keuangan, mujizat pekerjaan, usaha, karir, itu terjadi dalam hidup saudara. Tuhan tak ada yang mustahil. Iman nih. Dari Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Dengan sungguh-sungguh. Dengan iman. Yes. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dengan iman, dengan roh dari dalam hatimu. Tahun kesulitan ini kau bisa melewati. Mujizatnya menyertai saudara. Diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, amin, haleluya. Dengan iman, sementara engkau memegang perjamuan kudus, nyanyikan pujian ini dengan iman. Sekali lagi dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Imani, saudara. Pujian ini menjadi doamu. Tak ada yang tak mungkin. Saudara yang di rumah, nyanyikan pujian ini dengan iman. Persiapkan diri perjamuan kudus. Saudara mungkin di rumah tidak ada hosting, saudara bisa pakai roti atau pakai apa saja. Silakan. Sekali lagi, bagi Tuhan. Mari yang di rumah angkat roti sama-sama, berdiri bersama dengan saya. Kita akan terima perjamuan kudus. Tak ada yang tak mungkin.
Ku diangkat, diberkatinya. Ku diangkat dan diberkatinya. Diberkatinya. Oke, angkat roti di tangan kanan saudara. Saudara, roti ini tidak akan menjadi apa-apa. Roti ini tidak akan pernah berarti dalam diri saudara ya. Karena ini hanya secuil roti saudara, sekecil roti. Roti di tangan saudara ini tidak akan pernah jadi apa-apa kalau saudara nggak percaya. Tapi kalau engkau percaya sesuai dengan firman Tuhan, roti yang ada di tangan saudara ini melambangkan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk saudara dan saya. Ketika Yesus bersama para murid-muridnya mengangkat roti dan mengucap syukur serta memecah-mecahkan, membagikan roti ini kepada para murid-muridnya. Dan Yesus berkata, terimalah roti ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, mari kita makan roti ini sambil berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Roti yang sudah saudara makan melambangkan tubuh Tuhan yang pernah tercapik-capik di kayu salib. Seharusnya tubuhmu lah yang tercapik-capik karena dosa. Seharusnya tubuh saudaralah yang menerima upah dosa itu di kayu salib saudara. Tapi karena Allah begitu besar mengasihi saudara, Dia relakan dirinya disalib untuk saudara dan saya. Supaya apa? Saudara mengalami mujizat, mengalami keselamatan, mengalami anugerah, mengalami pertolongan, mengalami banyak hal, perkara-perkara yang berasal dari surga. Tubuh tanpa darah tidak ada kehidupan. Air anggur di cawan tangan kanan saudara ini, mari kita angkat tinggi-tinggi. Saudara yang di rumah, silakan kau bersama-sama dengan saya angkat air anggur ini yang melambangkan darah. Firman Tuhan berkata, oleh karena darah anak domba Allah, engkau diselamatkan. Saudara, ketika Yesus mengangkat cawan dan Yesus berkata, minumlah dari cawan perjanjianku ini. Air anggur ini yang melambangkan darahku yang akan tertumpah bagi banyak orang. Saudaraku, ibu bapak, saudara sekalian, Yesus mengetahui bahwa dirinya akan tersiksa dan teraniaya. Yesus tahu bahwa tubuhnya akan mengeluarkan darah. Dan darah itu harus keluar dari tubuhnya. Karena darah Yesus adalah darah yang kudus, darah yang suci, bukan darah antara pria dan wanita. Tapi darah Yesus adalah darah anak domba Allah itu. Karena itu kalau kau percaya, mari kita minum darah Yesus sambil berkata dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur, tubuh dan darah Yesus telah menyatu dalam tubuhmu. Percaya, di dalam tubuhnya mengandung kuasa. Tubuh yang tidak sempurna semakin hari disempurnakan. Tubuhmu yang kena sakit virus, segala sakit penyakit, maka tubuh Kristuslah yang menyembuhkan saudara. Aliran darahmu hari ini dialiri oleh darah Kristus. Lewat perjamuan kudus ini telah mengalir darah anak domba Allah dalam dirimu. Maka terima kuasa daripada Allah turun menyertai. Ya Tuhan, ya Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebelum kita berpisah. Ya, bersyukur, berterima kasih. Kalau hari ini kau datang dengan kesehatan ilahi, maka pulanglah engkau dengan kesehatan ilahi. Kalau kau datang hari ini dengan beban berat dan segala pergumulan, maka pulanglah dengan damai sejahtera dan engkau telah mengalami kemenangan dari pergumulan dan beban berat. Kalau engkau hari ini datang dengan segala sakit penyakit, maka dalam nama Yesus Kristus pulanglah menerima membawa kesembuhan daripada Allah, darah anak domba Allah, dan sembuh
sakit, pulihkan mereka yang bermasalah lewat hidup saudara dan saya. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan berkata, jikalau kau mendengar firman Tuhan dengan baik serta melakukan perintahnya, maka berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagianmu di tanah yang kau berpijak. Disitulah Tuhan memberkati engkau secara ajaib dan berlimpah-limpah. Diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu serta buah kandungan istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, usahamu, dan apa saja yang kau kerjakan. Tuhanlah yang memberkati engkau. Bawalah pulang keselamatan, bawalah pulang damai sejahtera, bawalah pulang berkat daripada surga. Perlindungan Tuhan telah menyertai engkau. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami membawa ucapan syukur kami. Kami membawa persepuluhan kami, persembahan kami untuk pembangunan gereja. Kami bawa di hadapanmu dan kau memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Diberkati untuk menjadi berkat, dilimpahi untuk memberi limpah orang lain. Itulah kami dipanggil, bukan untuk mencari berkat, tapi kami dipanggil untuk menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Ibadah masih tetap 2 kali, jam 10 dan jam 5 sore. Shalom, Tuhan memberkati. Ini udah.